CO2 kemudian dirubah menjadi suatu senyawa asam ya, yang disebut menjadi molekul struktural ya. Kalau pohon lain menjadi selulosa, pohon tin merubah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Di dalam Al-Quran surat 95 ya, namanya surat At-Tin ya. Kalau dibaca bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Terjemahnya adalah demi tin, demi zaitun, demi tursina, dan demi negeri yang ini yang aman. Dalam tafsir At-Tabari, maka kata tin, zaitun, dan turisina itu diartikan bermacam-macam di dalam tafsir itu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa At-Tin adalah masjid ya. Ada yang mengatakan itu masjid di Damaskus. Kemudian ada bukit, nama bukit di Damaskus. Ada yang mengatakan masjid Nabi Nuh di Jabal Jud. Kemudian ada yang mengatakan itu bukit-bukit itu ada di Syam. Tapi yang lain mengatakan tin adalah buah, ya, buah tin. Sedangkan zaitun itu ditafsirkan itu minyak zaitun dari buah yang diperas menjadi minyak ya. Tursina adalah gunung. Jadi dalam tafsir disebut ada Jabal Musa. Tursina adalah gunung Musa atau masjid Nabi Musa ya. Ada yang mengatakan Tur adalah masjid ya, di Sana'a. Kemudian Sinin adalah bagus dalam bahasa Habsyi. Jadi dalam tafsir pun bermacam-macam maknanya ya. Tapi yang jelas inspirasi kita, sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran dijadikan sumpah oleh Allah, demi tin, demi buah tin, demi pohon tin, itu ada sesuatu yang membuat kita penasaran. Antara lain, penjelasan di dalam sains adalah tin itu buah tin, atau dalam bahasa Inggris namanya fig tree. Ada sesuatu yang istimewa ternyata dari buah tin itu. Buah tin itu berbeda dengan pohon-pohon lain. Pohon-pohon itu semuanya menyerap CO2 ya, yang bisa meracuni udara ya. Tapi pohon yang lain itu menyerap CO2 dijadikan bahan untuk badannya sendiri, untuk menumbuhkan tumbuh badan pohonnya sendiri. Tanaman-tanaman semuanya menyerap CO2. Sedangkan pohon tin itu berbeda. Pohon tin menyerap CO2 kemudian dirubah menjadi suatu senyawa asam ya, yang disebut menjadi molekul struktural ya. Kalau pohon lain menjadi selulosa, pohon tin merubah CO2 menjadi kristal yang disebut namanya kalsium oksalat.
itu nantinya akan dicerna oleh bakteri-bakteri yang ada di pohon tin, kemudian sampai di akar, di tanah, oleh bakteri yang ada di tanah, bersama-sama dirubah menjadi batu yang disebut kalsium karbonat atau batu kapur. Jadi fungsi pohon tin itu lebih daripada pohon-pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain ikut membantu menyegarkan atau racun-racun CO2 di atmosfer, tapi hanya dari menjadi tubuhnya sendiri. Selama pohon itu hidup, selama itu CO2 bisa diserap, disaring. Tapi buah pohon tin itu sampai pohon tin itu mati, lama setelah pohonnya mati, batu-batu kristal yang dibentuk dari CO2 itu masih terus bertahan di dalam tanah, menjadi batu-batuan yang menyerap CO2 tadi. Itu salah satu keistimewaan dari pohon tin yang dijadikan sumpah oleh Allah, yang kita harus terus-menerus mencari apa di balik itu sebagai inspirasi dari Al-Quran. Wallahu a'lam.